Sangat jelas. Ya, menunggu teman-teman yang lain ya Pak ya. Siapa, Pak Min? Assalamualaikum Pak Faisal. Assalamualaikum Pak Ilman. Pak Fauzan, Pak Arbain, Bu Husnul, Pak Ipon atau Ibu Ipon ini? Bu Sri, Putri, Ahmad, Ustaz Ahmad, Arif. Pak Faisal nggak closing? Lagi 4DX. Sama. Untuk cabang-cabang Kita pun juga closing. Iya ini. terima kasih. 2 devis nih. Kalau sini itu maksudnya tutup buku ya Pak ya, akhir bulan ya. Hari masih 0%. Bukan tutup buku sih. Memastikan kinerja baik aja akhir bulan. Progres penyelesaian Malum di dunia penuh target. Nah, operation Pak dari WSM ya. Ayo Bu Sri, dimulai aja Bu Sri. Tapi Sudah pada masuk belum ya semua? Kalau menunggu semua kayaknya Sama ya? lama. kemarin itu Boleh. Pak Hilman, sudah siap belum materinya? What? data-data Saya nggak punya. Share screen lah. teman-teman di cabang. Saya cuma siapkan fasilitas ini aja. Nggak bisa bantu share screen ya? Iya. Silakan, Ini sudah dibuka teman-teman itu. siapa yang bisa share screen soalnya? Ada yang sudah Soalnya kebetulan saya pakai ini nih, pakai handphone. coba untuk Sebentar, saya pindah device Area dulu. coba. Bapak yang penting jelas. Coba Ya, kita ada. nantikan. hal yang mungkin diperlukan langkah yang cepat izin nanti mungkin beberapa yang misalnya KRR gitu ya. KRR itu sesuai ketentuannya itu kan apabila dia sudah setahun ya memang itu terkait dengan notaris dan asuransi. Amin lagi ada kegiatan ya? Secara ketentuan itu Ya, sebentar Bu ya, kita coba share ya, atau bisa ya. Lagi kuliah, Pak.
akan Saat apa namanya memberi juga dengan agak sedikit keras gitu Pak. Istilahnya Sini, ini harus ada dua. insya Allah udah kelihatan Pak Irman? Oh iya sudah. bisa kita Udah, Pak. selesaikan. Ini sih jawaban ngalor kidul ya Pak ya. Catatan sendiri kita selesaikan koordinasi dengan Pak Islami. Kiranya nanti Yang paham asuransi Pak Irman nggak salah nggak? laporan update. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Sukri. wabarakatuh. Menjadi concern di Silakan Pak Al. Panjang Siapa banget ya? nih. Orang asuransi siapa ya? Ya asuransi siapa Pak Al atau Pak Hilman ya? Kan. Kayaknya ada kemarin yang di asuransi itu siapa ya? Iya. Contoh kemarin- kasus ini ya kayaknya. Pak Setio kayaknya Iya, ada. iya. Ada Betul, Pak kayaknya Setio Pak. ya? Iya, Pak Setio kemarin. Setio ya? Iya. Udah muncul belum Pak Setio? Asuransi. Sudah siap apanya? Sudah dikirimnya. Iya lah, dia pakarnya nih, pakar asuransi nih. Ini ada bahan Pak Setio nih di sini. Ada di Pak Datu. Ya udah, dia kan udah dikirimkannya dia punya melalui Google School-nya. Jadi coba Boleh tuh tadi dia saling bahannya. sharing. Bisa di-share ya. Tunggu sebentar ya. Oke Pak Datu Sir ya. Oke, siap. Boleh dibantu share screen lagi? Tunggu sebentar Bu ya. Oke. Pak Amin dah selesai belum? Udah Pak Al soalnya. Tadi Pak Faisal yang ngerjain kayaknya udah berangsur kayaknya. Kita lihat punya orang dulu. Katakan kan tadi Pak, ini sudah mungkin yang siapa yang sudah ngirim ke Google Form tadi. Juga Pak Gitu. Setio. Pak Setio. Setio. Bisa recommended. tuh. Siap menunggu setia nih Bu. Iya, siap Pak Al. Sama sih juga. Mana ketua KPU ini belum masuk? Udah masuk dia. Oh, udah Lagi perhitungan suara mungkin. sibuk ya. Belum kedengar suaranya nih. Penjaringan Ketua KPPS. KPU. Yang Saya sudah tambahin ngirim bahan sampel siapa ya? Pak Andi Wawan. Oh, Iya, Pak dia Andi baru Wanda ya. masuk ya. Udah Udah masuk ya. masuk Turnitin dia. Bu Ketua, sembari menunggu Pak Bahrul tadi, yang Siap. yang metric itu berarti kita mengikuti panduan yang dikirim Pak Pak ini Rusdi. ya, Pak Rusdi ya, Bu Ketua ya. Sesuai kemarin dengan ya. yang diinstruksikan Pak Rusdi. Hmm. Itu belum Berarti semua itu- ya, kumpul. Kalau ada Nanti contohnya boleh share lah Bu Ketua. boleh siap. Bahan siap. saya apa ya? Saya lupa. Itu, Saking itu banyak berarti tugas. Bu Sri, Ya siap. berarti itu kita sesuai kelompok masing-masing itu ya. Yang kemarin kita kan ada dibagi 6 orang itu kan. Oh, yang metrik. Iya kan beda-beda kalau salah ya. dia kan. Iya. Kalau metrik itu tugas yang pertama yang Pak Rusdi itu kan udah sesuai dengan tema masing-masing, itu yang dikumpulkan. Cuman yang kalau kemarin presentasi yang Pak Dr. Yawan itu memang diminta untuk dikumpulkan hasil presentasinya. Begitu. Jadi yang dikumpulkan individu hanya metrik aja. Yang dari Pak Ya. Rusdi.
Ya, maksudnya yang metrik itu kan ada kita kemarin per 6 orang per 6 orang. Ya, betul. Ya kan itu kan fokusnya kan beda-beda itu ya, betul ya. Ada berapa kemarin? 4 atau berapa gitu kan? Kita dibagi berapa kelompok gitu kan? Berarti kita mengikuti judul masing-masing itu gitu ya. Iya, betul sesuai dengan tema. Bu Sri boleh iya, boleh di-share ulang nggak Bu Sri? Tugas masing-masing per orang itu apa aja? Boleh, boleh. Pak Izal Daus udah saya kan karena terlambat jadi nggak masuk list, tapi udah saya masukkan sih, udah saya izin juga sama Pak Rusdi disesuaikan. Nanti saya kirim ulang ya Pak Faisal Daus, langsung saya japri aja. Boleh, Biar nggak makasih Bu Sri. tertumpuk di grupnya. Ya, Ya, thank siap. you Bu Sri. Ya, sama-sama. Pak Datu gimana Pak Datu? Tunggu sebentar lagi, jaringan kurang apa nih. Bentar. Sambil nunggu Pak Datu boleh ya. Nih silakan. Mungkin ada yang Sambil jalannya sama, dulu. ada yang ini. Boleh saya sambil share screen Ya. Pak Faisal ya. Siap. Ini Kalau tuh, saya, ini kan pertanyaan kan kita ya, masing-masing pribadi ya. Tadi karena memang baca terkait dengan asuransi syariah, gitu kan, jualannya cuma 2, gitu kan. Asuransi takaful keluarga sama takaful umum, gitu kan. Gitu. Terus bagaimana cara memasarkannya, gitu kan. Ya kalau teknik pemasaran asuransi itu kan ada yang direct langsung ke nasabah, ada yang dia bisnis to bisnis atau B2B antara dengan pihak ketiga. Nah, kalau saya itu milihnya adalah memang strategi keagenan gitu sih gitu. Baik melalui perorangan maupun dia kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya dalam melakukan pemasaran produk asuransi. Itu sih saya pilih yang saya pilih. Kenapa? Coba di screen ya. punya. Oke, saya stop ya Pak. Oke. Kita banyak tugas ya. Banyak Pak Arbain. banyak Pak. Banyak, Pak. Ini nunggu ketua KPU nggak selesai tugas ini. Gak usah ditunggu saya. Siap. Lagi sakit, Pak Arbain? Lagi kurang pet ini. Terus lanjut dulu Pak Daus, bentar Pak Daus. Keluar dulu dari apa? Biar di melalui laptop aja lah apanya. Atau enggak kirim aja Pak Dato di grup boleh. Nanti siapa yang bisa share screen? Itu Atau dikirim di Japri. grup ya. Kirim grup aja lah. Yang ini tugas was ya, Pak Ilman. Iya Pak Arbain. Iya, Pak. Selain ini tugasnya apa lagi? Tugas besarnya itu proposal, Pak. Oh. Proposal kita yang dikirim. Belum. Ya maksud Pak Hilman ke perpustakaan dulu Pak. Kayak gitu Pak Arbain baru. Oh. Aman lah. Saya belum nyampe ke situ Pak ilmunya. Masih urusan dunia kan? Iya. Kalau masih urusan dunia itu selesai aja. Iya betul. Saya takut kalau ada yang bicara begitu, Pak. Oke, di grup udah di share ya. Oke. Ini sibuk-sibuknya KPU. Nggak tahu sudah ini bisa ngambil cuti kayaknya saya ini. Jangan, Pak, tanggung. Tanggung Pak. Sama-sama 2024 tapi ini duluan 2023 kayak gitu. Oh.
Semester ini terakhir, semester depan udah nggak ada lagi. Ya maksud saya itu habiskan ini mata kuliahnya. Iya, makanya nggak usah cuti. Udah nggak ada lagi. Pak Amin udah di-download belum? Ini laptop saya agak lelet ini. Oh, Pak Al nggak bisa ya? Kita. Nah, ini udah ada yang masuk nih. Silakan saya mau bahas, saya jadi tusoknya aja. Boleh silakan Pak Ulum mungkin atau Pak Setio sendiri. Enable dulu Satu-satu Pak. aja tanggapannya masing-masing, langsung jawab. Tadi Pak Faisal Daus. Bisa ke bawah ya ini ya, dibaca di apa? Di scroll. Yang ini punyanya Pak Faisal Daus ya? Pak Setio Pak. Bukan, punya Pak Setio nih Pak Arbain. Punya Pak Setio, punyanya Iya. Pak Daus itu mana Pak? Saya lebih simpel Pak. Saya suka berpanjang-panjang saya Pak. Silakan teman-teman, nggak apa-apa. Iya, silakan saling sharing. Saya menyimak aja dulu. Ini siapa yang mau bawakan ini? Boleh langsung aja Pak Faisal mungkin. Bebas aja nih kayak ini nih, nggak usah terlalu formal. Ya, nggak apa-apa, silakan. Saya izin, saya nggak bisa ini karena saya sambil Zoom 2. Oke. Saya dengar aja saya. Iya, oke. Pak Al, boleh Pak Al. Kenapa? Pak Hilman mungkin bisa memberikan tanggapannya untuk menambah atau bisa. Ini jawaban langsung atau apa ya? Jawabannya ini. Kalau saya sih lebih bagus ini masing-masing kasih tanggapan gitu kan. Kita mulai dari nomor 1 aja Pak, diulangi lagi. Iya, urutan aja. Ya boleh. Bisa di scroll ke nomor 1 ya. Langsung jawaban ya. Nah, itu pertanyaannya saya kirim di chat itu. Mentau langsung jawabannya. Jika Anda merupakan seorang manajer pemasaran perusahaan asuransi yang menawarkan produksi asuransi syariah, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menarik calon peserta asuransi syariah menjadi peserta asuransi? Agak kuat Pak Arbain biar didengar. Oh, kedengaran ya suaraku? Iya Pak. Lemes Pak Arbain. Justru kita menunggu ini Pak. Kan sesuai abjad nama Bapak nomor pertama. Tapi artinya 40. Jadi nomor urut saya itu 40 Pak Hilman. Ini lebih banyak ke pendapat ya Pak Hilman ya? Menurut Iya. pandangan kita ya? Jadi kalau kita seorang manajer,
strategi apa yang dilakukan untuk menjual produk asuransi Iya. syariah? Ini kan angan-angan ini kan. Bukan angan-angan, diposisikan. Oh ya, Menjelaskan kepada diposisikan. calon peserta untuk menunjukkan Betul. perbedaan asuransi. Tapi diminta perbedaan juga ya Pak ya antara konvensional sama yang syariah Pak ya. Jadi ada 2 pertanyaan di situ. Itu ya. Beda asuransi konvensional dan beda asuransi syariah. Apa antara konvensional dan syariah ya? Ini cuman Ada- perbedaannya aja kan Pak. Iya. Tapi kemarin pernah Ustadz Ahmad bilang kalau kita apa namanya, kan memang ada tuh asuransi syariah tapi sebenarnya dia nggak syariah tuh Pak. Ya, tergantung akadnya. Ya, sekarang kalau seorang manajer apa yang dilakukan? Coba kalau pendapat saya, ada beberapa cara kan. Pertama bisa menjual secara langsung direct ke konsumen melalui multimedia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Bisa lewat website, bisa lewat sosial media, atau aplikasi dan sebagainya. Lalu yang kedua, menjual dengan melalui agensi. Jadi membentuk grup agensi, membina agensi untuk melakukan pemasaran syariah. Agensinya ini bisa agensi perorangan, bisa juga agensinya grup, bisa juga berupa agensi berupa perusahaan. Biasanya kalau Agensi perusahaan itu apa? Marketing Pak, bukan ya? Ya orang lepas sih, pihak ketiga yang posisinya sama dengan perusahaan, tapi diberikan kuasa atau wakala untuk melakukan penjualan produk syariah. Apa asuransi syariah? Ya bisa, caranya yang dia lakukan bisa melalui direct selling, bisa melalui teleservice, atau macam-macam. Lalu yang ketiga bisa pemasaran dengan cara B2B, business to business, dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk-produk asuransi kita. Yaitu bisa contoh umpamanya kalau dia punya asuransi kendaraan, ya maka mencari perusahaan atau bank atau leasing yang melakukan pembiayaan secara jual beli kendaraan gitu. Termasuk juga asuransi jiwa bisa juga dijual lewat perusahaan tersebut, ya kan? Jadi kalau saya sih seperti itu. Jadi minimal tiga cara lah. Kalau perbedaan yang paling apa namanya, paling menonjol itu cuma di akad Pak ya? Nggak ada maksudnya di sisi apa gitu yang lebih menonjol dari akad kayak gitu? Ya, pastinya akadnya berbeda. Satu akad tabarruk, yang satunya akadnya itu jual beli resiko gitu kan? Iya. Itu cocok itu. Kalau saya sih lebih meyakinkan sebenarnya, meyakinkan calon, meyakinkan bagaimana produk yang kita tawarkan ini benar-benar lebih bermanfaat. Kalau saya cocok apa yang disampaikan Pak Irman, artinya kita harus meyakinkan dulu ini apa yang kita tawarkan gitu kan, termasuk dengan asuransi syariah ini gitu kan. Kalau kita menjadi manajer, kalau berarti kita strategi yang paling menonjol itu untuk asuransi itu, kalau kita jadi manajer wajib untuk menarik ini ya Pak Arba ini berarti ya gitu ya. Iya. Kalau dari kita sendiri aja tidak bisa meyakinkan pelanggan kita, bagaimana mereka mau tertarik kan begitu sebenarnya. Berarti udah dapat kita poinnya ini. Dari segi halalnya, dari segi
manfaatnya gitu kan. Bisa ditarik kesimpulan ya dari yang tadi, dari yang dimasukin oleh Pak Arbain sama Pak Hilman. Jadi poin Bisa 1 ini dilanjut. apa saja nih ya? Melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat, kan? Berarti intinya kalau menurut saya nih apa namanya, lebih kepada meyakinkan apa namanya, meyakinkan calon Teman-teman, tadi. saya izin stop dulu Konsumen. ya. Boleh stop, boleh share yang lain dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Siap, siap. Ya, izin sebentar. Lagi dipanggil. Assalamualaikum. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak ya. Kayaknya udah dapat poinnya tuh. Ya, udah dapat yang nomor 1 poinnya. Apa yang disampaikan tadi Pak Arbain sama Pak Hitman. Itu nomor 2 ada apa yang Anda ketahui dari reksadana syariah? Apakah yang dimaksud dengan proses purifikasi pendapatan dalam reksadana syariah? Dapat digunakan untuk apa sajakah hasil purifikasi tersebut? Apakah ada 3 pertanyaan di sini, Pak Ilman? Ya, ada 3 pertanyaan sih itu. 3 ya. Kalau reksadana syariah sama maksudnya bersama dengan perbankan syariah juga gitu programnya. Gitu ya Pak Hilman, apa gimana? Ini bukannya lebih dengan teori ya? Kira-kira. Teori. Begitu Pak Ilman, kira-kira. Ya. Lebih. Jadi reksadana ya, reksadana adalah penghimpunan dana masyarakat oleh suatu lembaga hukum atau perusahaan investasi. Lalu di perusahaan itu melakukan investasi berupa apa? Menginvestasikan dalam bentuk surat berharga seperti saham atau sukuk kalau syariah ya. Dan instrumennya adalah pasar modal sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itu sih kalau reksadana. Jadi yang membedakannya itu karena dengan prinsip syariah aja ya Pak Hilman? Iya. Bedanya adalah Bedanya. satu melakukan dengan cara prinsip syariah. Boleh ini Pak, mungkin contohnya Pak. Maksudnya contohnya, contoh lembaganya kayak gitu salah satu. Apa itu ya? Reksadana syariah ada kalau saya tidak salah BSI juga punya ya. Daftar efek syariah bisa masuk tuh sebagai karena dia diterima oleh OJK kan. Apa ada tuh? Kurang jelas tuh. Daftar efek syariah. Kayaknya di BSI ada ya, BSI. Reksadana Pak ya? Iya, mengelola reksadana. Kalau proses purifikasi Di situ apa ada itu, Pak, ya? pertanyaannya ya, ada contohnya ya. Kalau saya nggak salah BSI ada itu, karena kalau kita pakai aplikasi BSI ya, itu ada pilihan untuk reksadananya kalau saya nggak salah ya di aplikasinya. Di mobilnya Pak ya? Iya, mobilenya. Coba saya buka dulu Pak. Saya juga punya sih. Coba buka, sama-sama buka Pak.
Kalau verifikasi pendapatan syariah itu ada ya, kita searching aja atau gimana nih? Verifikasi. Masih belum mengerti Bu verifikasi. Iya, saya juga. Purifikasi itu pemurnian. Jadi di dana itu dilihat alurnya, lalu dipastikan bahwa mana yang sesuai prinsip syariah, mana yang tidak sesuai prinsip syariah. Jadi contoh kan ini uangnya beredar juga ada di bank konvensional umpamanya ya. Baik itu proses transfernya atau clearingnya dan sebagainya. Lalu jika ada keuntungan atau ada bunga bank di situ dari bank konvensional, maka itu harus dikeluarkan dan dimasukkan ke dana sosial. Oh, Pemurnian itu sih. purifikasi Pak ya? Ya, purifikasi. Oh, jadi dari hasil purifikasi itu nanti digunakan untuk sesuatu lah, untuk ini ya, untuk yang bermanfaat gitu ya. Oh, jadi hasil verifikasi pendanaan itu dipakainya untuk apa? Termasuk CSR juga nggak, Pak? Ya, kalau umpamanya dananya bukan keuntungan masuk itu bukan dari proses transaksi syariah atau ribawi, maka dimasukkan ke dana sosial tersebut. Tapi kalau umpamanya murni syariah, maka diakui sebagai keuntungan perusahaan, lalu akan dibagikan. Oh, begitu. Di sini ada contoh 7 reksadana syariah yang terbaik 2020, Pak Hilman. Ya. Salah satu, yang pertama Manulife Syariah sektor amanah kelas A. Manulife Mandiri Investasi Atraktif Syariah. Trim Syariah Saham, Bahana Mes Syariah Fund. Majoris Sukuk Negara Indonesia. Spring Syariah Fix Income Amanah Kelas A. Sukori Fans Syariah Money Market Fund. Itu contoh-contoh reksadana syariah yang terbaik 2020. Dan dipakai. Ya. Ada Manulife, sini ada Manulife Syariah. Kayaknya kalau dibuka di Play Store itu ada juga tuh Pak, apa namanya, aplikasi reksadana itu apakah resmi atau gimana itu ya? Di mana Pak? Play Store? Iya, kalau kita buka iya. di Play Store itu kan ada tuh reksadana gitu. Yang aman sih yang dijual oleh bank biasanya. Agensinya adalah bank. Oh gitu ya Pak ya? Kayaknya udah bisa diambil kesimpulan ya. Tinggal nomor 3. Bisa di next. Ntar Bu. Belum. Oke, nomor 3. Berarti tadi ada 3 pertanyaan udah ini ya, udah. Sebenarnya kalau materinya dibahas secara ini aja, maksudnya nggak usah terlalu banyak berkembang. Mungkin kami yang di luar dari ekonomi ini mungkin mudah paham, Pak. Tapi kalau misalnya cepat kali mengakarnya kayak gitu, jadi karena dasarnya belum ada gitu kan, jadi masih bingung kayak gitu. Nomor 3 itu apakah yang membedakan sukuk ya dan obligasi
Iya. Mengapa sukuk tidak dapat dikatakan sebagai obligasi syariah? Berarti Ya. ada dua pertanyaan nih. Kemarin ada yang bertanya ya, apa bedanya, kenapa di sini soalnya mengapa sukuk tidak dapat dikatakan sebagai obligasi syariah? Kayaknya Padahal ada yang sukuk itu bertanya adalah kemarin. obligasi syariah kan? Iya, bukannya bagian dari itu, Pak? Iya. Yang bertanya siapa ya kemarin? Sukuk itu apa, Pak? Lembaga ya, Pak, ya gitu ya? Bukan. Atau Sukuk itu produk? sama aja dengan obligasi, cuman obligasi itu kan lebih identik dengan pinjaman kan. Jadi perusahaan meminta pinjaman kepada masyarakat. Nah, kalau sukuk hampir sama, cuman bedanya ada underlying-nya, ada project-nya atau ada barangnya gitu. Jadi hampir seperti saham gitu. Hampir Gitu seperti ya. saham juga. Kalau cara kerjanya juga sama ya, Pak ya? Atau lebih kurang sama saham? Ya, sama, sebenarnya sama aja dengan obligasi. Cuman kan semua transaksi syariah itu kan harus jelas kan objeknya apa gitu. Kalau mau harus terjadi proses jual beli di situ. Jadi untuk perusahaan untuk mendapatkan dana dia harus menjaminkan apanya gitu. Contoh proyek gitu kan, atau Oh gitu ya. berupa apa gitu. Sehingga kita beli proyek tersebut. Jadi hak kepemilikan itu berapa persen gitu kan. Nah, itulah nanti yang dana yang kita beli itu digunakan oleh perusahaan ya hampir seperti saham, kita beli berapa lembar, berapa persen, Jadi lalu yang ada membedakan, pengembalian. jadi yang membedakannya cuma ada underlying itu ya Pak? Ya, Objeknya. asetnya. Ya, asetnya. Asetnya ya, asetnya. Pertanyaan keduanya ini, mengapa sukuk tidak dapat dikatakan sebagai obligasi ya? Syariah, kenapa itu Pak ya? Iya. Ini yang saya bingung. Harusnya kenapa sukuk dikatakan sebagai obligasi syariah? Tapi enggak tahu, mungkin ada tanggapan lain. Kalau alasan Pak itu tadi apa ya? Pak Amin bisa buka nggak itu? Punya Pak Setio. Ya, kalau yang menurut Pak Setio ini kan ada 5. Ya, kalau perbedaannya ya yang disebut di sini kan. Kalau di sini perbedaannya ada 5 yang disebut sukuk dan obligasi ini. Dari sifat instrumennya, kemudian sukuk harus memiliki underlying, ini yang dijelaskan Pak Hilman tadi, yang diperjelas Bu Tri tadi kan. Kalau mengapanya nggak ada Pak ya? Mengapa tidak? Nggak ada Pak di sini Pak. Di sini yang diperjelas itu sama beliau perbedaannya. Gimana tuh Pak Hilman? Kalau misalnya memang menurut apa kita karena belum mengetahui atau menurut kita memang nggak ada apa istilahnya kalau di bagian dari obligasi memang dari bagian dari itu gitu kan? Apakah harus kita cari juga alasan ini? Tidak. Iya. Makanya pernah dulu saya bilang bahwa sebenarnya DSN itu membuat fatwa berdasarkan apa yang sudah jalan di masyarakat gitu kan. Seperti contoh obligasi. Karena obligasi itu dianggap haram karena seperti proses pinjam meminjam gitu. Tapi pinjamannya adalah perusahaan meminjam dana dari masyarakat. Nah, akhirnya dipelajari oleh DSN dan dibuatkan fatwa, ya boleh dengan adanya sukuk, produk sukuk. Tapi harus jelas underlying-nya apa gitu. Oke. Sukuk adalah obligasi syariah. Kita next saja Pak ya. Iya.
Ini kayaknya contoh kasus ini kayaknya. Iya, yang keempat Nomor 4 ini, ya. Iya. yang keempat ini kan yang diminta di sini kan, apakah yang berapa ini? 7 ya. Ya, 6 item ini bisa digadaikan untuk mendapatkan pembiayaan dari Pegadaian Syariah. Nah, ini minta ini aja ya. Pendapat juga ini. Contoh-contohnya lah ini kan. Rumah, Pak apa ya, Pak? Kalau sebuah rumah ini, kalau emas sudah pastilah bisa ya. Ini ya, Pak ya. Kalau pandangan Pak Hilman, yang kita baca-baca kan kalau emas itu udah pasti ya. Cuma kalau rumah ini sama nggak kedudukannya itu, Pak ya? Sebenarnya kalau pegadaian itu bisa, Bisa malahan ya? bukan cuma sertifikat, Pak. Kemarin saham pun juga bisa dia menerima, ya kan. Cuman yang jadi pertanyaan di sini kan, kalau saya sih lihat case-nya gitu kan. Ini case-nya ini kan ibu mau butuh dana untuk membuat warteg. Untuk warteg kan sebenarnya enggak butuh modal yang terlalu besar gitu kan. Kenapa harus sampai rumah, mobil, barang elektronik dan macam-macam gitu. Kalau saya sih ya oke, ini semua bisa sebenarnya di Pegadaian. Tapi kalau untuk melihat dari usahanya, yang paling cocok ya paling tinggi adalah motor gitu kan. Atau kita lihat size-nya apakah mobil salah satunya, atau emasnya pun juga sudah cukup, itu ada 10 gram gitu kan. Ya tergantung sih modalnya, mungkin dia buat warteg mulai dari nol, mulai dari peralatan nggak ada, sewa tempat, beli tempat, atau ya macam-macam. Kalau itu mau dihitung ya masuk akal sih. Iya, cuma di pertanyaannya ini justru nggak dikaitkan lagi dengan pertanyaan di atas ya Pak Ilman. Di sini kan aset apa saja yang bisa digadaikan untuk mendapatkan pembiayaan dari Pegadaian Syariah. Nah, itu. Jadi nggak dikaitkan lagi dengan pertanyaan yang di atas. Case-nya tadi gitu ya Pak Ilman ya. Jadi oh gitu ya, dilepas ya? Kalau seperti itu pertanyaannya kan udah kita jawab aja semua bisa kan gitu jadinya. Benar, betul. Kalau dari pertanyaan Pak, memang iya di situ kan cuman ditanya aset apa saja kayak gitu yang bisa digadaikan. Ya kalau pertanyaan kayak gini berarti kita jawab sesuai aset yang ada di atas gitu. Benar nggak Pak Amin? Kalau pemahaman kita dari soal pertanyaannya ini kan begitu. Tapi kalau yang dijelaskan Pak Hilman tadi ya betul. Iya, benar. Ya ini kan kalau dia hanya sekedar warteg kita harus pilih lagi nih mana yang lebih sesuai kan gitu. Mestinya. Tapi di bawah malah nggak dikaitkan lagi pertanyaannya dengan yang di case di atas itu kan. Iya. Atau ada dua nih Pak ya. Ya kalau saya sih ada dua pertanyaan di situ kan. Pertanyaan ya gitu ya. Atau mungkin lebih ke emas aja Pak. Ya tergantung. Kalau umpamanya dia wartegnya kecil-kecilan di kompleks mungkin emasnya sudah cukup. Ya? Iya. Tapi kalau dia umpamanya ada di pusat kota gitu kan, pusat perkantoran, pusat bisnis, ya mungkin rumah pun mungkin bisa masuk akal gitu. Karena harga sewa tempatnya bisa jadi itu 30-an juta kan. Itu hanya tempat tok, belum peralatan lain-lain dan sebagainya. Berarti ini Pak, apakah tergantung kita melihat individu, maksudnya individu saya melihat di sisi ini, jadi saya simpulkan asetnya kayak Bu Ketua bilang tadi emas gitu. Sedangkan menurut Pak Ilman ini itu nggak masalah ya sebenarnya. Kalau saya sih lihat masa pertanyaannya sangat gampang gitu kan. Iya. Apa saja yang bisa digadaikan di Pegadaian? Semua ini bisa. Iya. Iya benar, betul itu Pak. Takutnya gitu, makanya saya bilang juga kalau ini orang awam yang menjawabnya karena pertanyaannya lurus ya jawabnya juga lurus saja gitu kan. Takutnya ada analisa dari pertanyaan itu, makanya yang dipertanyakan kayak gitu.
Tapi mungkin begini maksudnya pertanyaan ini ya. Karena kan sebenarnya di awal di pengantar beliau kan disampaikan kita sebenarnya harus punya data referensi juga nantinya kan. Nah, mungkin di sini barangkali bisa kita cantumkan ya, dasar kita menyatakan itu sesuai atau bisa. Nah, seperti pendapat Pak Setio ini kan, dijelaskan dulu apa saja yang bisa digadaikan di Pegadaian Syariah. Disebutkan beliau ini gitu kan. Nah, tapi referensinya ada kan gitu. Siapa yang menyatakan ini yang bisa dikatakan di Pegadaian Syariah itu masuk gitu. Nah, ternyata dari referensi itu, ya benar, semua yang disampaikan di soal ini tadi, ya masuk semua karena memenuhi kriteria referensi yang kita cantumkan. Mungkin ke sana arahnya. Yang saya tangkap begitu. Oke, ini berarti kembali kepada analisa pribadi masing-masing ya, cara pandangnya. Kayaknya saya next aja ya, saya. Iya. Next aja lah. Ya, nomor 5. Sangat membanggakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan berhasil meraih peringkat pertama Islamic Finance Country Index pada Global Islamic Finance Report 2021. Ini berarti pertanyaannya di bawah, berarti kayaknya argumen ini. Menurut Anda kenapa Indonesia dapat meraih prestasi ini? Berarti kita lihat dulu latar belakang Islamic Finance Country Index itu, Pak. Pak Ilman gimana? Ini udah pernah belum? Atau udah populer ya di kalangan apa ini, Pak? Kalangan ekonomi kayaknya ini. Jadi memang sebelum Pak Hilman di ini kita ada lihat referensi memang Pak Al. Di tahun 2021 itu benar memang Islamic Finance Country Index ini memang dia betul Indonesia yang meraihnya kan gitu. Itu bisa kita lihat di apa ini ada referensinya, nanti boleh kita share di grup lah. Kalau yang saya baca ada memang betul itu ada. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan puncak acara Indonesia Syariah Ekonomi Festival ke-8 tahun 2021. Berarti ini Pak Amin kan dia bertanya tentang kenapa Indonesia dapat meraih prestasi ini. Apa indikator yang menjadi penilaian itu mungkin ya Pak Ilman ya. Jadi apakah Indonesia itu mempunyai indikator-indikator yang jadikan penilaian itu mungkin? Kalau di Pak Setio apa ya Pak Amin ya? Apakah beliau memaparkan indikatornya nggak sebagai apa namanya sebagai dasar Indonesia itu dapat gitu menjadi apa ini? Kalau beliau menjelaskan di sini Indonesia meraih peringkat pertama Islamic Finance Country Index ini pada Global Islamic Finance. Iya betul 2021. Hal ini terutama karena Indonesia memiliki sektor keuangan sosial Islam yang paling dinamis di antara seluruh negara di dunia. Nah, gitu. Referensinya ada memang ini dari new release ya. Iya. Cuman sebenarnya yang paling jadi acuan sebenarnya itu adalah Islamic Finance Development Index, IFD ya. Kalau IFC ini baru saya dengar juga, dan secara histori saya belum dengar histori pemenang IFC tahun-tahun sebelumnya siapa gitu. Tapi kalau IFD Development Index itu Indonesia urutan ke-4. Tahun sebelumnya dia urutan ke-6 dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama siapa Pak ya? Ya, Malaysia. Malaysia ya. Malaysia. Makanya ini juga memang baru ada ya. Dan rata-rata yang
tolak ukurnya enggak terlalu jelas. Di sini tolak ukurnya hanya Indonesia menang karena pertumbuhan Penduduk Muslim gitu ya, kalau dia ya bahas. kegiatan ekonominya sangat dinamis gitu kan di antara Ya. negara-negara lain. Dinamisnya itu kan ukurannya kan tidak terlalu jelas, tapi ya oke lah, kita fokus ke sini aja. Tapi kalau di IFD itu sangat ini parameternya banyak, mulai dari fashion, lalu jumlah banknya, lalu jumlah asetnya, lalu dilihat juga Jelas dari berarti Pak ya? foodnya, iya banyak faktor. Indikatornya jelas berarti, jadi Ya. Cuman ukurannya kalau itu. ini IFSI kayaknya baru keluar dan tidak tahu yang keluarkan siapa, apakah Indonesia juga gitu. Makanya Pak, makanya saya tanya tadi, kita kan mau menjelaskan karena dia meraih prestasi. Mungkin nanti saya baca juga nih referensi dari Pak Amin, apakah dari indikator yang dijelaskan nanti, beberapa indikator kayak Pak Ilman bilang tadi, apakah dari sisi banyak banknya atau Muslim banyak menggunakan bank syariah, nggak tahu juga gitu kan. Kalau itu jadi dasarnya atau jadi alat ukurnya, mungkin kita bisa sampaikan di jawabannya, berarti Indonesia meraih ini karena itu gitu, selain penduduk Muslim yang terbesar kayak gitu kan. Kalau di artikel Pak Amin ini udah ini Pak ya, ada memaparkan atau secara umum aja gitu. Ya benar Pak Ar. Dia hanya secara umum aja karena dia kan hanya semacam kayak pemberitaan aja ya kan. Oh gitu ya. Karena ini kan di website aja dia kan. Nggak dijabarkannya secara detail di sana seperti yang dijelaskan Pak Hilman tadi. Kalau di IFD kan parameter-parameternya disebutkan gitu. Kalau di sini tadi itu secara umum saja disampaikan kan. Oke. Iya. Pak Tasnim, udah selesai atau gimana? Mungkin bisa berbagi dengan kita nih. Belum sempat Pak. Ini mau gabung, mau lihat-lihat aja. Oh iya. Saya ini kenapa pengen tahu, karena istilah-istilah ini kadang nggak satu-satu dipahami kayak gitu. Jadi masih banyak yang ragu dari bahasa kayak tadi purifikasi seperti itu kan. Dikasih tahu sama Pak Hilman, jadi agak nyambung dikit lah gitulah Pak Amin. Jadi nanti bisa merangkai kata lagi. Oke, kita lanjut aja ya Pak Amin ya. Lanjut aja Pak. Lanjut Pak. Nomor 6. Problematika ekonomi syariah di masyarakat, salah satunya masih rendahnya literasi keuangan syariah. Menurut Anda apa saja kendala dan hambatan sehingga literasi keuangan syariah masih belum optimal? Nah, literasi itu apakah hanya membaca, hanya mengetahui, atau hanya memahami gitu? Kalau Pak Setio apa di situ, Pak Amin? Bentar ya, kita buka ya. Ada 5 kendala kalau di sini katanya, 5 kendala dan hambatan. Betul. Oh betul. gitu ya Dato ya? Ada 5 pendapat kata beliau kalau di sini kan. Keuangan syariah masih belum optimal. Oh Ya. gitu. Market share ekonomi dan keuangan syariah relatif masih rendah. Itu yang kedua, literasi keuangan syariah masih rendah sebab indeks literasi dan inklusi syariah masing-masing hanya sebesar 8,93% sampai 9,1%. Itu 5 tentunya yang terakhir pemenuhan sumber daya manusianya itu optimal, padahal SDM di Indonesia seharusnya mampu dan menguasai perkembangan teknologi untuk melahirkan berbagai inovasi. Berarti literasi itu di berbagai lini juga seperti itu ya Pak Amin ya? Kayaknya kalau di yang Pak Setio punya itu tidak hanya sosialisasi sama masyarakat, SDM-nya juga kena juga ya? Iya, betul. Berarti bagian dari literasi juga itu berarti.
kalau secara kelembagaan sebenarnya kan yang masih apa ya, untuk bisa kita menambah literasi tentang syariah ini kan seperti masyarakat ekonomi syariah. Itu dia kalau kita lihat di beberapa referensi-referensi kan, cuma kan mereka ini di kelembagaan ya. Kalau mereka kan lebih kepada bagaimana mereka mengatur apa namanya keorganisasian ini kan, untuk menyebarkan apa namanya literasi terkait ekonomi syariah ini supaya masyarakat umum bisa mengetahui itu. Kalau dari sisi kelembagaan ya, ini kalau kita lihat di di referensi kan masyarakat ekonomi syariah ini yang banyak berperan. Tapi kalau pandangan Pak Setio ini kan ya masuk sih kalau kita lihat lagi ke pertanyaannya kan, Pak. Iya benar. Makanya saya ini juga maksudnya literasi itu mungkin lebih dari membaca kan. Kadang kan literasi itu diartikan membaca, tapi kan kalau kita perluas lagi arti dari literasi mungkin bisa jadi masuk ke SDM-nya bisa juga, atau kelembagaannya bisa juga seperti itu kan. Jadi kayaknya bukan hanya masyarakat yang dituntut untuk mengetahui atau memahami tentang ekonomi syariah kayak gitu ya Pak Amin ya kira-kira ya. Iya. Iya Pak Ilman, kalau misalnya praktisi juga wajib kiranya untuk ini ya, untuk mengetahui lebih dalam ya tentang ekonomi syariah supaya nyambung sama nasabah atau calon ininya ya. Iya, Pak. Wajib. Berarti udah kayaknya poin yang nomor 6 ini kayaknya poin-poin bonus nih kayaknya Pak. Memang beratnya di situ ekonomi syariah. Gimana Ustaz? Kalau ibarat ilmu kedokteran itu kan hanya cukup diketahui oleh para ahli, pasien-pasien itu berdatangan hanya untuk berobat ya. Mereka tidak perlu tahu keilmuan kedokteran itu, terima beres. Tetapi kalau ekonomi syariah, dari ahlinya dan masyarakatnya, kedua-duanya harus tahu. Karena kalau ahlinya saja yang tahu, masyarakat tidak tahu, akhirnya mereka begitu kan, masih mengira-ngira yang ini nih belum syariah, padahal mereka sendiri nggak tahu syariah itu seperti apa gitu. Jadi beratnya ekonomi syariah di situ. Kenapa? Karena memang yang diharapkan dari ekonomi syariah itu semuanya itu menyadari gitu. Bukan seperti tadi keilmuan kedokteran itu hanya para ahli aja yang tahu, mereka cukup berobat datang gitu kan. Beda banget ya Ustaz. Iya, beda banget. Jadi betul lebih kepada membaca. Sedangkan tingkat minat membaca di Indonesia ini kan sangat rendah. Sebanyak apapun penulis menjelaskan ke ekonomi syariah di Indonesia, kalau yang bacanya nggak ada ya hanya yang tahu yang menulis itu aja gitu. Dan para mahasiswa yang belajar itu kan ya nggak tahu itu bagaimana cara menjawabnya nomor 6 itu. Ditambahin. Kalau saya sih justru nomor 6 ini yang paling rumit ya. Iya. Karena hambatannya gitu kan. Kalau ditanya cuman berapa indeks keberhasilan literasi syariah, mungkin gampang dijawab. Tapi ini kan apa hambatan dan kendala. Karena kalau saya lihat sih, ini enggak usah jauh-jauh lah ya. Kita lihat aja ini Kentara ya, di DSN MUI pun juga kelihatan, atau enggak usah di DSN MUI, di masyarakat pun kita kelihatan bahwa kalau mau diambil pengelompokan tentang ekonomi syariah atau ini halal atau haram, itu seperti ada beberapa versi gitu kan. Ada yang sangat, kalau kita bisa kelompokkan, ada yang Islam garis keras, betul-betul menganggap bahwa
semuanya itu haram gitu. Yang halal itu yang pernah dicontohkan Nabi saja gitu kan. Lalu ada juga yang abangan, ya yang penting apa yang sudah keluar kalau ditertulis di situ syariah, oke, kita percaya aja itu syariah gitu kan, tanpa perlu tahu apakah itu hadisnya benar atau tidak dan sebagainya. Ada juga yang kelompok tengah-tengah gitu kan. Nah, ini yang banyak gitu. Makanya di masyarakat pun banyak yang bingung sebenarnya. Contoh framing yang berkembang di masyarakat. Syariah itu tanpa denda, ya kan? Tanpa bunga, lalu tanpa BI checking, lalu tanpa ditarik atau tanpa disita gitu kan? Ya, lalu pas dicek juga ternyata asetnya tidak ada gitu. Jadi rumah yang mau dijual tidak ada atau tanahnya kosong, tanah nggak ada. Itu kan banyak di iklan-iklan di ya kita dapatkan ya, masuk di kita, baik itu lewat sosial media dan sebagainya ya. Silahkan beli rumah yang syariah tanpa BI checking, tanpa denda, tanpa sita dan macam-macam gitu. Memang sangat ribet ini syariah sebenarnya. Versinya terlalu banyak. Sepakat saya aja bingung. Iya. Karena saya bukan salah satu pelakunya gitu kan. Yang saya pahami itu ya syariah itu ya tanpa bunga gitu kan awalnya gitu. Nah, ini cocoknya yang menjawab ini pelakunya nih sebenarnya ini. Artinya orang yang langsung terjun. Kalau saya ini samikna wa atokna masih berproses. Apa yang dikatakannya Pak Ilman tadi, kategori yang kedua. Gitu. Sama Pak Arbain, kayaknya karena ini ya, karena waktu awal saya kuliah sih masih belum gencar-gencarnya bank itu pindah ke syariah, terus lembaga-lembaga non-bank itu pindah ke syariah. Belum terlalu eksis lah, tapi baru-baru akhir-akhir ini sepertinya itu eksis. Rata-rata ke syariah. Nanti ada lagi kayak kemarin itu dia udah ngetop di konvensional, akhirnya dia mau buka syariah. Itu apa karena ikut-ikutan ya atau ngejar pasar ya Pak Ilman ya? Ya. Tergantung dari motivasi setiap perusahaan gitu ya. Ada yang memang mau memberikan artinya pelayanan gitu kan. Jadi masyarakat lebih banyak pilihan. Yang mau konvensional silakan, yang mau syariah silakan. Ada juga yang mau mencapai market tertentu gitu kan. Karena melihat pemerintah saat ini lagi semangat-semangatnya syariah, makanya ikut-ikutan masuk syariah semua. Supaya bisa ikut dapat kuenya juga. Tapi kalau umpamanya bicara juga dari sisi profit, ya sebenarnya syariah profitnya lebih bagus juga dibanding konvensional secara matematis gitu kan. Makanya tadi kalau dilihat dari sisi pemilik ya, pemilik modal, itu pada saat kita melihat IRR-nya kan, internal rate return-nya, itu syariah jauh lebih tinggi dibanding konvensional. Jadi banyak motivasinya sih, masing-masing beda. Cuman ini kan yang ditanya dari sisi masyarakat kan, literasi. Iya, literasi. Nah, memang sangat rendah, masih di bawah 10% literasi. Karena tadi banyak sekali versinya. Kalau umpamanya cuman pembiayaan literasi perbankan itu paling gampang gitu kan. Pak, ayo nabung, malahan sampai ada lagunya kan, mari menabung dan sebagainya. Kalau mau kaya, nabung, ya kan? Ini posisi pertanyaannya, apakah literasi itu dilempar ke masyarakat atau semua unsur ini Pak Ilman? Kayaknya. Maksudnya kayak Pak Setio tadi kan jawabnya kayaknya kan di semua lini dijelaskan dia kayak gitu, nggak hanya masyarakat kayak gitu kan? Kalau saya lebih sepakat apa yang diutarakan Pak
Ustadz Ahmad Faru Roji, artinya dari segi masyarakat kita aja literasinya aja sangat rendah. Artinya kalau literasi kita ini tinggi di masyarakat, pemahaman juga lebih tinggi gitu kan, apalagi di bidang syariah gitu kan, gitu. Nah, Justru Atau ada pertanyaannya di nggak situ, ya Pak. dari maksudnya Pak Ilman, atau ada nggak ya dari apa namanya pelaku untuk cara memaksimalkan literasi ke masyarakat itu mungkin kan masalahnya masyarakat nggak suka membaca atau malas membaca ya, atau dibuatkan visual gitu ya. Ya. Cuman kan di sini pertanyaannya bukan apa strategi untuk melakukan literasi gitu kan. Iya, iya. Tapi justru apa hambatannya. Kalau Iya, strateginya benar. banyak. Kalau umpamanya dari OJK sendiri itu ada namanya bulan literasi dan inklusi. Jadi dia adakan pameran oleh OJK menggandeng seluruh pelaku usaha gitu kan di kota-kota tertentu. Itu ada melakukan seminar atau kerjasama dengan pelaku atau komunitas syariah, contoh masyarakat ekonomi syariah gitu kan. Nah, itu strategi-strategi dan apa yang dilakukan. Tapi yang ditanya di sini kan apa kendala dan hambatannya. Iya, iya. nah Iya. kalau berbicara tentang hambatan itu, Di mute Pak itu Pak. Pak Arbain. kira-kira begitu ya. Kalau berbicara tentang hambatan ini berarti kita sudah pelakunya gitu kan. Artinya sudah menjalani gitu. Kalau saya sih lihat ya bisa dari sisi sebagai pelakunya, tapi bisa juga dari sisi kita sebagai mahasiswa Masyarakat, gitu Pak, ya. kan, yang melakukan penelitian atau menyaksikan fenomena ini di masyarakat. Kira-kira apa kendalanya gitu? Berarti menurut pandangan kita Pak ya sebagai mahasiswa Iya, gitu ya. kalau saya lihat sih seperti itu. Makanya kalau seperti saya pribadi, saya melihat kenapa susah karena terlalu banyak versinya gitu. Contoh umpamanya mau simpel aja gitu kan. Semua keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN kita akui dan sosialisasikan. Tapi di masyarakat masih banyak yang menentang kan bahwa tidak semua yang dikeluarkan DSN itu sesuai syariah gitu. Nah, atau umpamanya seperti yang disampaikan kemarin Pak Ustaz ya, bahwa kenapa enggak DSN mengakui semua fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama dunia gitu kan, selama DSN sendiri belum mengeluarkan fatwanya. Kan mulai dari situ sebenarnya. Problemnya Pak ya. Ya bisa jadi. Berartinya belum ada titik terang ini ya. Gitu Ya, kira-kira. karena di masyarakat menilai begitu, terlalu banyak kelompok-kelompok, Pak. Contoh umpamanya banyak sekali kelompok anti bank gitu kan, anti riba, ex bank gitu kan. Itu banyak sekali kelompok di sosial media itu seperti itu. Dan menganggap bank syariah itu lebih apa ya? Lebih kejam. Iya, lebih katanya 2 kali lebih parah dibanding bank syariah gitu kan. Waduh, padahal yang sampaikan ini ulama juga gitu, ustaz besar juga. Waduh. Luar biasa ya. Iya. Benar-benar. Gak ada tagihan. Lebih ya. Lebih dipertajam. Lebih dipertajam ya Ustadz ya, gitu ya.
Ya. Nah, ini saya mau bertanya lagi nih. Kenapa di Indonesia itu tidak berani mengerucutkan fatwa itu kira-kira? Kan kalau kendalanya itu adalah tidak banyak fatwa yang di Indonesia ini fatwanya, kenapa tidak dikerucutkan fatwa mana yang harus dipakai gitu kan? Bagaimana kira-kira? Ya, jadi kalau kita lihat ya adalah beberapa ustaz di sosial media ya, itu tidak mengakui fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Dia hanya mengakui fatwa yang dikeluarkan oleh di Ustadznya gitu tempatnya ya. dulu gitu. Oh, gitu. Yaitu dari Mesir atau dari di Arab Saudi, atau ada juga yang pakai fatwa internasional yang dikeluarkan oleh OKI gitu kan. Berarti doktrin-doktrin ya, doktrin dari Dan itu banyak. Penggemarnya pun banyak. Orang-orang yang sakit hati banyak. Dan itu juga dimanfaatkan seperti Ustaz Ahmad tadi sampaikan gitu kan. Akhirnya muncullah para penipu-penipu dan mengatasnamakan syariah gitu kan. Jadi Iya, benar, pembiayaan benar. syariah gitu, atau beli rumah, pembiayaan rumah atau pembiayaan tanah kapling biasanya secara syariah tanpa BI checking. Padahal itu tanpa BI checking saja sudah salah gitu kan. Tanpa tarik, tanpa bunga, tanpa apa. Pas ditelusuri nggak ada tanah yang dia jual itu. Cuman menipu aja. Ini akibat apa ini Pak? Salah ngaji atau salah Kalau salah saya guru? sih ya ini tadi kembali lagi pertanyaannya, karena terlalu rendahnya literasi di masyarakat. Nggak usah jauh-jauh, kita aja yang satu kelas ini 30 orang kan. Beda-beda Kalau semua gitu. menurut saya salah satu jawabannya ya dari sisi si penulis ya, bukan pembaca, yaitu kurang ada ketegasan apa sebenarnya perbedaan mendasar antara yang konven dengan syariah. Itu satu. Yang kedua, belum dijelaskan lagi secara menyeluruh bahwa syariah itu tidak pasti atau tidak mesti berbeda seluruh aspek dengan konvensional. Ada yang dikerjakan di konvensional itu sebenarnya sudah sesuai syariah. Gitu. Seperti penagihan itu kan itu sesuai syariah juga. Hanya saja berlaku melapangkan gitu, memberi waktu luang itu lebih baik memang. Tetapi ketika dia menagih di waktunya itu haknya dia juga gitu, hak si bank itu tersebut gitu. Jadi jangan dibilang tidak syariah. Nah, penegasan di situ belum ada saya kira. Selama ini kan baru yang dibahas itu antara konven dengan syariah itu sebatas bunga itu kan, kemudian denda gitu-gitu aja, tapi nggak ditelusuri lebih jauh lagi sampai penagihan, kemudian jaminan gitu, denda gitu kan. Ya itulah kalau denda sih memang semua ulama itu sepakat itu riba, denda. Ya. Maksud saya yang lain-lain tadi, penagihan dan lain-lain itu. Jadi belum ada literasi yang menegaskan itu, bahwa di bank syariah itu sebenarnya ya tidak salah ketika melakukan penagihan gitu. Hanya saja penagihan yang dengan etika, tidak seperti penagihan dengan konven. Berarti udah dapat poinnya untuk ini ya, untuk nomor 6 ini. Sebenarnya udah kalau menurut saya udah ada gambaran sih. Kalau Pak Ya belum ada yang membahas ke situ kan. Literasi tentang perbedaan syariah dan konven itu belum menyeluruh gitu jawabannya kalau menurut saya.
masih hanya sebatas bunga, riba gitu-gitu aja. Tapi perilaku-perilaku di luar itu belum dibahas bahwa ada kesamaan antara konven dan syariah, dan itu tidak membedakan itu syariah atau enggak gitu. Itu berlaku di konven dan berlaku di syariah. Ketika bank syariah menerapkan itu bukan berarti bank syariah sama dengan konven gitu. Oke. Berapa soal Pak Al kira-kira ini? 5, Pak. Dapat Pak 6 soal, Pak. Oh, 6 ya? Iya, 6. Iya. Berarti udah terjawab semua lah ini ya. Berarti clear and clean ini. Oh, udah selesai ya 6 soal dong. 6 soal, Ustaz. Tapi saya tadi mau bertanya sedikit lagi nih, Pak. Karena Pak Ustadz tadi udah menjelaskan terkait beda konvensional sama ini ya, syariah. Memang kalau kami kan yang praktisi ini memang masih awam juga sih, Ustaz. Perlu mungkin penjelasan dari teman-teman. Contoh lah seperti yang disinggung Pak Riawan Amin kemarin. Saat ini kan Bank Syariah juga sudah mengeluarkan kartu kredit ya. Apa namanya itu? Ya, kartu kredit ya. Itu kan terus yang membedakan itu apa ya kalau dengan konvensional? Jadinya memang kita jadi kesannya kayak ngikut-ngikut konvensional jadi kan gitu, jadinya gitu. Mungkin bisa dikasih pencerahan juga ini bapak-bapak yang dari syariah, Bank Syariah mungkin seperti apa ya? Kalau seperti kartu kredit syariah gitu ya. Iya. Memang kalau Pak Riawan Amin sendiri kemarin kurang berminat ke situ, meskipun beliau nggak menegaskan itu bermasalah dalam sisi syariahnya atau tidak. Tapi kalau menurut pandangan saya, kartu kredit syariah itu ada benarnya, tidak bertentangan gitu, tidak dalam kategori itu konvensional. Karena memang hutang piutang itu kan dibolehkan. Jadi statusnya itu kan hutang, kartu kredit itu kan. Kartu kredit itu hutang, kemudian di dalam akadnya itu dijelaskan, kalau tidak salah, saya pernah dengar dari penjelasan yang mengeluarkan kartu kredit syariah itu, ya sama dengan pembiayaan dia datang ke bank. Hanya saja kalau kartu kredit kan plafonnya sudah ada di awal, dipegang di tangan. Persetujuannya di awal saja saat bikin kartu kredit, tidak perlu datang lagi ke bank kan gitu. Jadi akadnya itu sama dengan jual beli. Jadi dia membeli barang apa dengan kartu kredit itu hakikatnya bank yang membelikan gitu. Kemudian dijual lagi oleh bank dengan laba sekian persen misalnya. Gitu. Jadi bank ngambil laba lagi di situ. Makanya lagi-lagi kan sebenarnya pembedanya itu sebenarnya hanya akad. Pengakuan dia mau menganggap itu pinjaman atau dia hutang jual beli gitu. Kalau hutang jual beli berarti dihalalkan, kalau pinjaman ya berarti harus dibalikannya, tidak boleh ada kelebihan. Kan gitu. Dan saya pernah bertanya juga ke teman saya yang dari Mesir. Di sana pun ada bank syariah di sana yang mengeluarkan kartu kredit syariah itu. Jadi tidak ada masalah katanya. Oh begitu. Jadi seperti itu. Cuma mungkin Pak Riawan Amin kemarin memang ya kurang sreg gitu. Supaya tidak terlalu masyarakat ini tidak terlalu konsumtif gitu. Mungkin itu aja perbedaannya. Tetapi kalau dari sisi syariahnya masih masuk lah gitu. Pendapat saya ya. Kalau bagi yang tidak mau ya silahkan, lebih safe gitu kan. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Amin.
Bu Ketua, sudah habis nih soalnya kita bahas nih. Jadi gimana kelanjutannya? Cukup dulu. Tadi pembahasan nomor 3 kayaknya belum nemu ya. Nomor Perbedaan 3. mengapa sukuk tidak dikatakan sebagai obligasi syariah ya. Iya, Iya, betul, Pak. Jadi pertanyaannya begini, Ustaz. Ya, Apakah yang membedakan sukuk dan obligasi? Mengapa sukuk tidak dapat dikatakan sebagai obligasi syariah? Jelaskan. Nah, itu pertanyaannya, Ustaz. ya itu kalau tidak salah saya sempat baca, sukuk itu memang bukan obligasi, tetapi digolongkan sebagai obligasi syariah. Yang saya baca-baca ya. Jadi sukuk itu dia surat berharga kepemilikan seperti saham. Sedangkan obligasi itu surat hutang. Nah, bedanya surat hutang dengan kepemilikan kan, kalau hutang itu kan tidak memiliki, dia hanya memberi pinjaman kan, hutang itu, obligasi itu. Tetapi kalau sukuk dia seperti yang memiliki, makanya di situ kan ada underlying asetnya kan dalam sukuk. Jadi mungkin itu mengapa sukuk tidak dapat dikatakan sebagai obligasi syariah. Jangankan ke obligasi syariahnya, ke obligasinya aja dia nggak setara. Sukuk itu bukan tidak setara dengan obligasi, tetapi para entah para ahli atau para penulis untuk menyimpelkan gitu, mensimpelkan kepada para pembaca, sukuk ini karena sulit ditangkap, ini sukuk ini kan bahasa apa gitu. Yang saya tahu dari bahasa Arab, sokun, sukuk. Nah, itu dianggap sebagai udah kita sebut saja obligasi syariah gitu. Padahal bukan obligasi gitu. Tetapi mereka memudahkan kalimatnya sebagai obligasi syariah. Tapi memang secara historinya begitu, Pak. Ini kan para pelaku dan pengguna sukuk ini datang ke DSN kan untuk membuat hal ini, transaksinya itu menjadi syariah. Makanya dilakukanlah pengkajian. Akhirnya dibuat rekomendasi sukuk tersebut. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa sih bedanya sukuk sama saham gitu? Karena kan hampir mirip gitu kan. Sama-sama memiliki lembaran hak kepemilikan gitu, atau ada porsi kepemilikan gitu. Sebenarnya sukuk itu saham kalau yang saya tangkap ya. Hanya saja itu lagi-lagi di kita, masyarakat kita menganggap yang dulu-dulu yang dikerjakan oleh konvensional itu dianggap konvensional. Saham itu terutama ya. Kan kalau kita dengar dulu kalau ada orang bermain saham dianggapnya itu konvensional. Padahal enggak, saham itu sendiri dari bahasa Arab juga. Saham itu bagian, dia naruh bagian di dalam perusahaan dan dia berhak dapat bagian dari perusahaan itu. Saham itu sahmun. Jadi sebenarnya saham itu dari Arab juga, sukuk itu dari Arab juga. Nah, akhirnya karena saham udah dipakai konvensional duluan dan dianggap konvensional, muncullah sukuk sebagai sahamnya syariah gitu. Padahal dia juga kalau menurut saya ya. Entah bagaimana para penulis atau para ahli mengklasifikasikan apa bedanya sukuk dengan saham sekarang ini. Gitu. Kalau mungkin ada yang objeknya mau berbeda. menjelaskan lagi. Objeknya berbeda, Pak. Kalau saham itu kan kepemilikan perusahaan. Jadi porsi kepemilikan perusahaan, walaupun 0,0 berapa persen, itu tapi kita punya hak kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Sedangkan sukuk ini porsi kepemilikan terhadap proyek atau benda atau jasa yang dilakukan atau yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Contoh umpamanya negara membuat proyek jalan tol gitu kan, Trans Sumatera, tol Trans Sumatera, itu dilempar ke masyarakat. Siapa yang mau beli proyek ini? Contoh umpamanya membutuhkan biaya 5 miliar atau 5T. Siapa yang mau terlibat dalam proyek tersebut?
Nah, ada yang belilah. Jadi itu proyeknya itu yang diperjualbelikan. Tapi kalau saham, kepemilikan sahamnya, tapi kalau obligasi nggak jelas, nggak ada underlying-nya, nggak ada proyek, nggak ada apa. Yang penting perusahaan cuma butuh dana aja gitu kan. Nggak jelas dananya digunakan dan untuk apa gitu. Ya, yang membeli nggak perlu tahu. Yang penting saya mengutang dan saya akan kembalikan di periode tertentu dengan bunga demikian gitu. Oh iya, berarti udah kelihatan ya perbedaan antara sukuk dan saham di situ. Tapi sama-sama kepemilikan ya. Kalau Ya, saham itu kepemilikan perusahaannya, berarti kalau sukuk kepemilikan manfaatnya ya, manfaat ya, dari manfaatnya. perusahaan. Dia sedang melakukan proyek apa, nah itulah sukuk. Ya berarti itu tadi mengapa sukuk tidak dapat dikatakan sebagai obligasi syariah, memang bukan hutang kan? Sukuk itu Tapi kan prinsipnya tidak sama memberikan jadinya. hutang. Dengan pertanyaan pertama kan di pertanyaan nomor 3 itu kan ada 2 unsur pertanyaan sebenarnya. Yang pertama perbedaan antara sukuk sama obligasi. Lalu yang kedua itu tadi kenapa sukuk nggak bisa dikategorikan sebagai obligasi syariah gitu. Jadinya memang interpretasi ke pertanyaan ini. Jangan-jangan maksudnya Pak dosen itu satu pertanyaan itu. Kemudian Gitu ya? akhirnya jelaskan itu juga masih termasuk satu pertanyaan itu jangan-jangan. Dari perbedaan sukuk dan obligasi itu kan akhirnya menjawab mengapanya itu sebenarnya. Iya benar. Saya juga maksudnya seperti itu. Dan yang dijawab oleh Pak siapa nih ya, Pak Setio ya? Sama juga seperti itu. Akhirnya jadinya cuma jatuhnya satu pertanyaan yang kita jawab. Walaupun terindikasi 2 pertanyaan di situ, tapi menjurus itu Pak Hilman Ya, ya. tinggal dijelaskan aja ya mungkin ya. Tapi ini pertanyaannya 6 soal ini termasuk ringan gitu ya. Beda dengan mata kuliah siapa? Pak Fitri ya Pak. bukan Pak Fitri, siapa nih? Yang manajemen risiko kemarin? Oh Pak Anu. Pak Andre. Pak Andre. Andre. Pak Waduh, Andre. itu pertanyaannya itu luar biasa itu. Tapi Pak Andre, Pak Hilman, kalau kita masukkan dari referensi-referensi yang disampaikan beliau saat berikan kuliah, dia terima Pak Hilman. Nah, kemudian kalau kita ada referensi tambahan dari yang disampaikan beliau, ya beliau welcome aja. Itu kalau yang saya lihat. Memang berat pertanyaannya, tapi beliau tetap terima gitu. Iya, iya benar. Iya, iya kan? Jadi apapun jawaban kita, kayaknya dia ini ya, mengerti ya. Iya, mengerti. Mungkin dia perhatikan background kita dan sebagainya. Bisa jadi, bisa jadi. Malah Pak di semester 3 ini agak, saya bilang agak bobrok sedikit lah kalau dari sisi kuliahnya, apa karena saya sama Pak. Terimanya atau yang menjelaskan kurang ini kayak gitu. Karena saya kayaknya lebih asik di semester 1 lah. Atau semester Benar, 2. semester 1, semester 2 lah masih oke. Semester 3 ini ya. Jadi utamanya mata kuliah ini kan. LKS non bank. Tapi yang dijelaskan semua tentang bank terus. Itu kan harusnya jangan gitu. Karena kan sudah ada yang bank kan di semester 2 kemarin. Nah, itu Pak, makanya kalau teman-teman yang ada di apa namanya, langsung terjun ke bank mungkin sudah tahu pembagian di apa namanya, di bank maupun di non bank kayak gitu. Kalau kayak kami kan perlu juga penjelasannya
yang di Iya. non bank ini apa aja gitu kan. Padahal beda sekali antara bank sama non-bank. Di industri Iya. non-bank ini, LKS non-bank ini banyak sekali gitu kan. Banyak macam-macamnya. Kalau bank mungkin cuma satu kan, bank aja. Atau Iya. BPR gitu. Tapi kan praktis transaksinya sama gitu. Tapi Sama kalau gitu di Kak. industri non-bank itu kan banyak. Antara asuransi dengan pembiayaan saja itu kan berbeda. Beda. Antara pembiayaan biasa dengan pembiayaan mikro itu juga berbeda. Jauh Beda sekali ya. bedanya. Ini juga kita kan kalau misalnya diberi gambaran atau diberitahu kayak gitu kan perbedaannya kayak itu, mungkin ada gambaran untuk apa namanya, untuk menjawab soal ini kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu atau sebatas hanya covernya aja yang disebut dengan non bank ini contohnya ini gitu-gitu aja, mungkin kita lihat di Google juga Google. muncul juga. Iya. Terus tugas ini Bu Ketua apakah di classroom atau dikumpulkan juga ke Bu Ketua itu untuk UAS ini? Kayaknya langsung di kelas deh. Di classroom ya Pak ya? Iya, classroom. Untuk ini UAS ya, bukan UTS kan? Kenapa? Ini UAS ya Pak ya, bukan UTS kan? UAS. Iya. Iya, Kita- UAS Pak Al. Yang UTS-nya itu yang metrik tadi yang saya Metrik. tanyakan di awal tadi ya. Nah maksud saya itu Pak Amin kok cepat kali gitu. Sudah 6 kali pertemuan, Pak. Cuman seperti nggak ada bekasnya ya. Iya. Nggak ada kesannya gitu. Saya bilang semester 3 ini kok saya tuh kayak bobrok kali kayak gitu. Biasanya di semester 1 atau semester 2 saya agak nangkap kayak gitu, walaupun memang dasarnya bukan dari ekonomi kayak gitu ya. Cuman ada gambaran lah seperti itu. Kalau semester 3 ini memang saya kayaknya nggak terlalu banyak lah yang nyangkut kayak gitu. Iya. Jadi yang dipikirkan itu sekarang bukan mata kuliahnya tapi tesisnya Pak. Iya benar. Akhirnya lari ke situ gitu. Iya, Tapi benar. syukurlah kalau umpamanya potensinya dilarikan ke sana. Masih lebih bermanfaat gitu kan. Nggak menghabiskan waktu Pak ya. Jadi mikirnya ke situ aja lah. Kalau tugas ya sembari aja lah kalian. Sampai jalan aja. Jadi untuk informasi ada lagi nggak Bu Ketua? Ini sebelum kita selesai nih. Udah mau jam 10 juga kan. Waktu Indonesia Barat. Tapi kalau untuk Pak itu mungkin udah jam 11 kayaknya. Bu Ketua nggak ada ya? Nggak ada. Atau Ini. soal yang lain nggak ada Pak ya? Baru ini ya, baru Pak. Baru ini ya. Iya, Pak Al. Baru ini, Pak Al. Sebenarnya UAS itu di Sabtu ini atau gimana tuh Pak Amin? Harusnya di Sabtu depan kan? Ya itu. Seharusnya Sabtu depan, jadi kita cetak kartu ya Pak ya gitu ya? Iya. Berarti ini kita ngirimnya tanpa kartu ujian ya gitu ya Pak Ilman ya? Nggak Ya, bisa cetak belum. ya? Belum bisa cetak mungkin ya. Bisa cetak Pak Ilman kan seharusnya kan Belum selesai ya, dianggap belum selesai ya. Benar. Makanya nanti kalau misalnya Bu Ketua kayaknya udah tidur. Mungkin kalau nanti kita tanyakan lagi lah di grup itu. Mungkin itu aja Pak Ilman. Mungkin ada teman-teman yang lain mau nambahin. Nanti kita diskusi lagi di materi yang beda atau tesis lah. Mungkin tesis saya nanti dilihat sama Pak Ilman. Iya, lebih bagus begitu ya. Kita mulai dari tesis kita masing-masing ya, angkat ya. Kita mulai dari abstrak, lalu minggu ke depannya kita masuk ke bab 1, lalu dulu bab 2. Skripsi itu saya tuh bertiga Pak. Jadi isi dalam tesis saya tuh isi dalam skripsi saya itu 3 orang Pak. Untuk analisanya itu.
Bagus Pak, ada temannya Pak. Ya, menarik itu Pak Ilman. Kalau memang masih punya luang waktu teman-teman nanti, bisalah kita arahkan ke ini ya, bahas tesis ya. Iya, atau Boleh di juga ini waktu aja ya. Kita tetapkan aja ya setiap malam apa ini ya. Senin Iya, malam. boleh juga lah. Minta Biasanya masukan teman-teman jadwalnya. kan. Kita Karena jadwal kita kapan kita mau perlu ini bahas. banyak masukan teman-teman ini. Iya, benar. Boleh lah. Buat Ya. selanjutnya juga boleh dibahas. Iya nanti. Kenapa Pak? Nanti ya udah masuk ke cek Turnitin mungkin kalau udah lolos baru. Untuk UAS itu apa Bu Yeni, boleh nanti kita bahas bersama lagi. Iya. Tapi soalnya belum ada kan? Belum ada. Nih, rumah saya berisik ya. Setiap 5 menit kereta lewat. Dekat berarti Pak ya, Pak Ilman ya. Iya. Jadi kereta ke Bogor setiap 5 menit. Oh. Sampai jam 1. Mungkin gitu ya Pak Ilman ya, mungkin kalau ada waktu nanti udah cek Turnit itu udah lepas dari perpustakaan, mungkin boleh kita sharing Pak ya. Iya, malahan kalau perlu ini Pak, sebelum masuk ke cetak masuk ke cek di perpustakaan gitu. Kita gitu. Kalau umpamanya cuma berapa orang ini aja kita kan saling mengisi gitu kan. Karena kalau nggak juga bagus juga Pak, maksudnya nggak terlalu inilah selainnya kan. Ya, jadi kita saling mengkoreksi masing-masing gitu kan. Benar. Saya pun masih mentok di bab 3 tuh, bab 2 masih kurang kayak gitu Pak. Itu pun karena udah udah terlanjur banyak pekerjaan udah apa, jadi ditinggalin udah sehari 2 hari tinggalin. Iya. Boleh nanti kita ini kan aja Pak, nanti kalau misalnya selesai UAS ini atau nanti berjalan kita janjian aja lah seperti biasa kayak gitu kan. Iya. Tapi yang berat ini punyanya Pak Ahmad ini. Harus orang ahli fikih nih. Beliau bukan kita Pak. Apa tuh Pak? Tadi saya nggak ngedenger apa tuh. Enggak, kalau mau saling ini cek proposal bab per bab kita bahas. Jadi gantian gitu kan, saling mengkritisi. Yang berat punyanya Pak Ahmad. Kan referensi ini kayaknya. Ya saling ini biar nggak apa-apa saling mengkritik buat koreksian bersama kan. Iya Ustadz, supaya untuk melengkapi aja Ustadz. Iya. Yang punya Ustadz yang payah kita kritisi. Iya, saya ngambilnya dari ini semua sumber kitab-kitab lama semua itu. Harus bisa kitab gundul itu. Harus tahu nausarab dulu Ustadz. Itu Ustadz sama inilah sama teman Ustadz yang sekamar itu sama saya sekarang itu. Ustadz Samsul Effendi. Iya. Ada di situ beliau sekarang. Enggak ada Ustadz. Kemarin kan saya sama beliau bilang Ustadz kan loncat kelas ya Ustadz ya. Iya betul. Seharusnya kan Ustadz kelas 2 tapi loncat langsung kelas 3 gitu ya. Iya betul. Jadi memang kalau untuk pemahaman bolehlah Ustadz koreksi punya kami. Jadi maksudnya ditambahlah referensi kami gitu. Insya Allah. Saya juga nggak semuanya menguasai ya, tapi kalau dari cara pemahaman gitu mungkin ada lah sedikit-sedikit. Ada ini Pak,
kitab Nasir Ahmad ya? Pak Ahmad. Apa itu? Apa ya yang sering dibahas oleh DSN ini? Nasir Ahmad ya atau siapa ya? Itu Pembahasan tentang apa itu? Fikih muamalah. fikih muamalah. Yang Oh, banyak iya. dijadikan rujukannya ini DSN. Sambil Pak Hilman mencari, saya sedikit sampaikan. Kemarin ada yang seminar proposal ya kalau nggak salah di ITB Ahmad Dahlan ini. Cuma saya nggak sempat ngerekam. Ada salah satu judulnya itu apa, implementasi makosid syariah apa-apa gitu. Nah, ini sebenarnya bagi kami ya, bagi orang-orang yang memahami bahasa Arab, juga memahami makosid syariah, mendengar kata-kata implementasi makosid syariah itu bingung. Jujur saya bingung gitu. Implementasi makosid syariah, bingungnya kenapa? Penggunaan katanya itu nggak tepat, sehingga menggambarkan mereka berarti selama ini mengenal makosid syariah itu salah paham gitu. Begitupun di kantor saya ada kajian bulanan itu mengisi tentang fikih muamalat. Tiba-tiba sehari setelah itu bagian SDM mengeluarkan implementasi makosid syariah dalam keuangan bla 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 gitu. Saya baca itu ketawa saya dalam hati. Ini apa yang dibahas ya kemarin, kok implementasi makosid syariah gitu. Tahu nggak kenapa saya bingung itu? Karena makosid syariah itu bukan pada level implementasi. Makosid syariah itu pada level pemahaman saja, cukup tahu dan niat dalam hati, mengetahui hikmah-hikmah di balik syariat gitu. Makosid syariat itu kan artinya tujuan-tujuan syariat. Misalnya sholat itu tujuannya apa, zakat tujuannya apa, haji tujuannya apa. Jadi makosid syariah di balik itu apa. Nah, makanya ketika diimplementasikan saya bingung apa yang mau diimplementasikan. Padahal yang diimplementasikan ya sholatnya, yang diimplementasikan zakatnya, bukan makosidnya. Makosidnya itu cukup ketahui dan niatkan dalam hati. Udah nggak usah diimplementasikan. Itu yang bikin saya bingung itu. Ya tapi udah jadi bahasa publik lah gitu, jadi bingung saya juga. Jadi lata ya. Mungkin kira bahasa Inggris Ustaz bisa dicampur kayak gitu. Gimana Pak Ini Ustaz, kitabnya Qadaya Fikiyah Muamalah Fil Al-Mal Wal Al-Iktishad. Ini ada 500 halaman. Kitab gundul semua. Oh ya, apa tadi? Fikiyah Muamalah. Terus? Al-Mal. Ya. Wa Al-Iktishad. Iktisad shot. Apa ya artinya yang terakhir ya? Tahu lah. Iktishar shin atau apa? IQ tishad. Iktisad. Ya, iktisad. Ekonomi ya. Oh, Iktisad itu ekonomi. Jadi harta dan ekonomi ya? Iya. Keuangan dan ekonomi. Ada juga al-madkhal ila fil al-muamalah al-maliyah. Semua ini fikih muamalah kontemporer. Orang Indonesia sendiri atau bagaimana? Bukan. Kalau itu ya Pak ya?
Pak Ilman ya? DSN ya? Iya, itu yang menjadi bahan kajian DSN setiap hari Jumat. Oh, itu yang dikaji DSN kita gitu. Itu bagus sebenarnya. Tapi kenapa kenapa yang dikeluarkannya kurang ya kalau menurut saya? Ya, karena memang dalam proses satu apa ya, itu ribetnya memang betul-betul ribet sampai berulang-ulang, sampai bisa sampai tahunan itu. Karena terlalu banyak mungkin versi ya, terlalu banyak orang pintar kasih pendapat. Tapi sebenarnya kalau kajiannya sudah jauh itu. Tapi syukur yang kemarin sudah ada beberapa yang sedikit kontemporer kan, seperti dropship, jualan online. Ya, itu saya justru kagum dengan yang dari Bahrain itu, yang dulu Pak Hilman pernah share itu. Itu saya lihat tanggalnya kaget saya itu. Itu 2007 ternyata. Jauh sebelum Covid datang mereka udah online itu semua. Kalau saya tidak salah Nasir Ahmad ya, Nasir siapa ya? Nasir Ahmad. Soalnya ini kita gundul semua, aduh, bacanya gimana ini? Malah kita nerobos setelah COVID ya, Ustaz ya. Gimana Pak Al? Kalau Bahrain kan 2007, sedangkan kita nerobosnya pas COVID kayak gitu. Iya betul. Anehnya ini padahal marketplace itu kan udah lama ya. Udah berjalan cukup berapa tahun itu baru muncul. Baru muncul fatwanya di 2022. Nah itu apa ketinggalan atau gimana ya? Atau melihat situasi ya gitu ya? Mungkin juga ya, karena yang mengeluarkan fatwa kan nggak akan mengeluarkan kalau belum diminta kan katanya gitu ya. Jadi mungkin yang mintanya baru minta gitu. Dan untuk memutuskan satu masalah, memang di Indonesia yang terlalu banyak ragamnya ini susah memang. Itu tadi kata Pak Hilman, orang pintarnya banyak Pak, cuman saking banyaknya pendapat mana satu itu bingung yang mau diikuti kayak gitu. Iya. Semuanya pendapatnya berkelas, cuman bingung gitu Pak, mau menentukan yang mana mau diikuti. Sampai nggak keluar. Kalau dia masih bingung, berarti sifat zuhud dan waroknya belum itu. Seharusnya mengeluarkan fatwa itu kan harus zuhud, warok, nggak kenal siapapun, harus berani. Jangan ada kepentingan harusnya. Tapi kalau dari kacamata saya Ustaz kayaknya banyak didominasi sama politik lah ya. Ya betul, betul. Karena kalau dari pandangan orang politik kan sekarang ini kan semua lini dimanfaatkan kayak gitu untuk mencapai itu. Nggak peduli dia kalau daging babi kan jelas haram kayak gitu, cuman ini sebenarnya nggak boleh, cuman karena bukan daging babi tapi dilakukan juga kayak gitu. Oke Pak, kita akhiri ya. Benar Pak Irman nanti kita. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Bapak-bapak semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.